Halo semuanya, apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen risiko likuiditas pada bank. Oke teman-teman, sebelum kita mulai dalam memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Melinda Laraswati. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ani Rahman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evita Tridamayanti. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahma Agustina. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jennifer Patricia. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Ani. Untuk Ani dipersilahkan. Seiring dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas pada perbankan, maka semakin meningkat pula risiko yang dihadapi oleh perbankan. Lalu, apa sih risiko pada perbankan itu? Risiko perbankan adalah risiko yang dialami sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan pada segala kegiatan perbankan yang dimana membawa dampak kerugian bagi perbankan tersebut. Risiko dalam perbankan bisa dalam bentuk fraud, yang kedua ada gagal bayar, dan yang ketiga adalah berita buruk. Pada dasarnya, bank memiliki 8 jenis risiko, yaitu terdiri dari yang pertama, risiko kredit, yang kedua, risiko pasar, yang ketiga, risiko likuiditas, yang keempat, risiko operasional, yang kelima, risiko hukum, yang keenam, risiko reputasi, yang ketujuh, risiko strategik, dan yang kedelapan adalah risiko kepatuhan. Dari ke-8 jenis risiko yang ada pada bank, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai risiko likuiditas pada bank dan manajemen risiko likuiditas pada bank. Sebelum kita membahas manajemen risiko likuiditas pada bank secara mendalam, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu risiko dan apa sih likuiditas itu. Jadi, risiko merupakan potensi kerugian akibat dari terjadinya suatu peristiwa tertentu. Kemudian, arti dari likuiditas yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositnya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Nah, kita sudah mengetahui apa itu risiko dan apa itu likuiditas. Maka selanjutnya kita dapat mengetahui apa arti risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan karena bank tidak mampu menghasilkan arus kas dan aset produktif atau yang berasal dari hasil penjualan aset termasuk aset likuid atau dari penghimpunan dana masyarakat, transaksi antar bank atau pinjaman yang diterima. Pada slide sebelumnya dijelaskan bahwa risiko itu artinya potensi kerugian akibat dari terjadinya suatu peristiwa tertentu. Maka oleh karena itu adanya penyebab terjadinya risiko likuiditas pada bank, yakni yang pertama adalah ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid. Yang kedua adalah ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank dan pinjaman yang diterima. Kemudian ada 2 jenis risiko likuiditas. Di antaranya yang pertama ada funding liquidity risk, merupakan risiko yang timbul karena bank itu tidak mampu mencairkan aset yang dimiliki atau memperoleh pinjaman pendanaan dari sumber lain. Yang kedua ada market liquidity risk, merupakan risiko yang disebabkan ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau gangguan pasar untuk membeli aset tersebut. Untuk menghindari risiko likuiditas pada bank yang terlalu fatal, maka perlu adanya suatu manajemen risiko likuiditas. Tujuan dari manajemen risiko likuiditas yaitu yang pertama, memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. Yang kedua, memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. Yang ketiga, menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi. Yang keempat, menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan.
Nah, apa sih manajemen risiko likuiditas itu? Manajemen risiko likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban-kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat. Kewajiban-kewajiban tersebut muncul dibagi menjadi dua sisi, yaitu yang pertama, kewajiban yang timbul dari sisi aktiva. Misalnya, penyediaan dana bagi penarikan pinjaman yang telah disetujui atau penarikan atas kelonggaran tarik pinjaman. Yang kedua, kewajiban yang timbul dari sisi pasifa atau liabilities, misalnya penyediaan dana bagi penarikan tabungan dan simpanan lainnya oleh nasabah. Secara keseluruhan, untuk menjaga manajemen risiko likuiditas dalam penyimpanan dana untuk menjaga masalah likuiditas dapat diklasifikasikan ke dalam 4 hal yang harus dilakukan dalam pengelolaan manajemen risiko likuiditas bank. Di antaranya, yang pertama, primary reserve atau cadangan utama, sebagai suatu kegiatan perbankan atau rekening cadangan yang lebih besar dari legal reserve yang dibutuhkan. Yang kedua, secondary reserve atau cadangan kedua, yang terdiri dari federal funds all dan surat-surat berharga pemerintah jangka pendek. Yang ketiga, tertiary reserve atau cadangan ketiga, dirancang untuk memenuhi perlindungan likuiditas terhadap perubahan-perubahan jangka panjang, seperti peningkatan permintaan pinjaman atau menurunnya deposito yang masuk. Yang keempat, investment reserve atau cadangan investasi, cadangan untuk antisipasi likuiditas yang biasanya ditujukan kepada kemampuan untuk menghasilkan pendapatan. Di sini dapat kita lihat terdapat sebuah bagan mengenai manajemen risiko likuiditas, di mana bagan tersebut menggambarkan kerangka manajemen risiko likuiditas secara keseluruhan, sesuai dengan 4 pilar manajemen risiko yang diadopsi oleh Bank Indonesia, yaitu yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan dan prosedur serta limit risiko. Yang ketiga, proses manajemen risiko, serta yang keempat, sistem pengendalian inter yang menyeluruh. Untuk yang pertama, ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan aktif, komisaris dan direksi harus memahami risiko likuiditas dan menyadari pentingnya penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas. Proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan juga pengendalian risiko. Lalu kita akan membahas mengenai proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas. Yang pertama yaitu proses identifikasi. Yang pertama, di situ ada bank wajib melakukan identifikasi risiko likuiditas, baik bank secara individual dan secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Lalu yang kedua, dalam rangka melakukan identifikasi risiko likuiditas, bank perlu melakukan analisis terhadap seluruh produk dan transaksi perbankan yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik pada posisi aset dan juga kewajiban, maupun rekening administratif. Lalu yang ketiga, ada analisis ini dilakukan untuk mengetahui volume dan tren kebutuhan likuiditas, serta sumber likuiditas yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu yang keempat, ada identifikasi risiko likuiditas merupakan proses yang berkelanjutan dan harus dilakukan secara berkala. Lalu untuk proses yang kedua, yaitu ada proses pengukuran. Yang A ada proyeksi arus kas, yaitu proyeksi seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar, yang termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen dan juga kontingensi pada transaksi rekening administratif. Lalu yang B, itu ada rasio likuiditas, yaitu rasio keuangan mendasar yang menggambarkan indikator likuiditas dan juga mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu. Lalu yang C, itu adalah profit maturitas, yaitu di mana posisi aset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam skala waktu tertentu atau yang disebut dengan maturity buckets, berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo atau remaining maturity. Lalu yang D, itu ada stress testing, yaitu pengujian yang dilakukan dengan menggunakan skenario tertentu terhadap posisi likuiditas bank dalam kondisi tidak normal. Lalu ada proses yang kedua, yaitu ada proses pemantauan, yang dimana pemantauan dilakukan dengan memperhatikan early warning indicator dan hasil pengukuran risiko likuiditas. Early warning indicator meliputi ada indikator internal, antara lain yang pertama ada kualitas aset yang memburuk, lalu yang kedua ada peningkatan konsentrasi pada beberapa aset dan sumber pendanaan tertentu, yang ketiga ada peningkatan currency mismatches, yang keempat ada
penurunan rata-rata tertimbang jatuh tempo kewajiban. Yang kelima, ada pengulangan terjadinya pelampauan limit. Yang keenam, ada penurunan kinerja profitabilitas, interest margin, dan juga kinerja keuangan. Lalu yang ketujuh, ada peningkatan biaya dana secara keseluruhan. Lalu yang kedelapan, ada peningkatan pertumbuhan aset yang dibiayai oleh sumber dana besar yang berfluktuasi. Lalu yang kesembilan, yang terakhir, adalah posisi arus kas yang semakin buruk akibat maturity mismatch yang besar terutama pada skala waktu jangka pendek. Kita masuk ke indikator eksternal antara lain. Yang pertama ada informasi publik yang negatif. Yang kedua ada penurunan hasil peringkat oleh lembaga pemeringkat. Lalu yang ketiga ada penurunan harga saham bank secara terus-menerus. Yang keempat ada perbedaan yang besar pada spread rate antara senior debt dengan subordinated debt. Lalu yang kelima ada penurunan fasilitas kredit lain yang diberikan oleh bank koresponden. Yang keenam ada pihak lawan yang tidak menyediakan fasilitas tanpa anggunan maupun transaksi jangka panjang. Yang ketujuh ada peningkatan tren dalam penarikan dana oleh deposan. Yang kedelapan ada peningkatan penarikan deposito sebelum jatuh tempo. Dan yang kesembilan kesulitan untuk memperoleh pendanaan jangka panjang. Proses yang ketiga yaitu ada proses pengendalian. Dapat dilakukan dengan strategi pendanaan, yaitu yang A, pengendalian risiko likuiditas dapat dilakukan dengan memiliki strategi pendanaan yang tepat. Yang B, strategi pendanaan harus dapat mendiversifikasikan sumber pendanaan dan jangka waktu pendanaan dengan efektif. Dalam melakukan diversifikasi, bank wajib mendiversifikasikan ketersediaan sumber dana menjadi sumber dana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang D, diversifikasi harus merupakan bagian dari perencanaan pendanaan jangka menengah sampai panjang dan dikaitkan dengan proses perencanaan pembiayaan dan bisnis bank. Yang E, diversifikasi dilakukan berdasarkan pihak lawan, pendanaan dengan agunan maupun tanpa agunan, jenis instrumen, jenis valuta, dan lokasi geografis pasar pendanaan yang dituju. Pengelolaan posisi dan risiko likuiditas intrahari. Pengelolaan secara aktif atas posisi dan risiko likuiditas intrahari bertujuan untuk A. Memenuhi kewajiban secara tepat waktu baik kondisi normal maupun kondisi tidak normal. Yang B. Mengidentifikasi dan memprioritaskan kewajiban yang kritikal. Yang C. Menyelesaikan kewajiban yang tidak terlalu kritikal sesegera mungkin. Yang ketiga ada rencana pendanaan darurat. Yang A, bank wajib memiliki rencana pendanaan darurat untuk menangani permasalahan likuiditas dalam berbagai kondisi yang tidak normal. Yang B, rencana pendanaan darurat merupakan kompilasi kebijakan, strategi, prosedur, dan rencana tindak untuk memastikan kemampuan bank memperoleh sumber pendanaan yang diperlukan secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar dalam kondisi krisis. Dalam rangka proses penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas, bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang memadai dan handal untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan risiko likuiditas pada saat kondisi normal dan kondisi tidak normal. Sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi terkini dan tepat waktu bagi Dewan Komisaris, direksi, dan pegawai yang memiliki kewenangan dalam penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas mengenai posisi likuiditas bank. Informasi manajemen risiko harus dapat menyediakan informasi paling kurang mengenai yang pertama, arus kas dan profil maturitas dari aset, kewajiban, dan rekening administratif. Kedua, kepatuhan terhadap kebijakan, strategi, dan prosedur manajemen risiko untuk risiko likuiditas termasuk limit dan rasio likuiditas. Ketiga, laporan profil risiko dan tren likuiditas untuk kepentingan manajemen secara tepat waktu. Yang keempat, informasi dapat digunakan untuk keperluan stress testing. Wajib memiliki pengendalian internal yang memadai untuk memastikan integritas, akurasi, dan kewajaran dari proses manajemen risiko untuk risiko likuiditas. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu ada regulasi manajemen risiko likuiditas. Sebelumnya, peraturan tentang likuiditas ini memang tidak secara jelas diatur dalam tingkat kesehatan bank dan aturan terkait manajemen risiko.
Akan tetapi, karena resiko likuiditas ini sangatlah penting, maka Basel Komit melalui Basel 3 yang selanjutnya merujuk kepada OJK sebagai pihak regulator di Indonesia, mengatur likuiditas ini dengan dua aturan yang sangat detail. Untuk regulasi yang pertama yaitu ada Liquidity Coverage Ratio atau LCR. Peraturan terkait LCR ini mewajibkan pihak bank untuk mampu mempersiapkan alat likuiditas dengan kualitas tinggi sebagai bentuk antisipasi keperluan arus kas keluar bersih dalam kurun waktu 30 hari ke depan dalam kondisi skenario stres. Yang tentunya ketentuan akan hal tersebut sudah diatur dalam PJOK nomor 42 PJOK 03 2015 terkait kewajiban pemenuhan rasio kecukupan untuk bank umum. Untuk regulasi yang kedua yaitu ada Net Stable Funding Ratio atau NSFR. Regulasi terkait NSFR ini mewajibkan setiap bank menyediakan dana stabil berbentuk liabilitas dan modal untuk bisa mendanai kegiatan pada aset dan juga rekening administratif. Itu artinya pihak bank diminta untuk mempersiapkan tenor penyaluran dana dengan tenor sumber dananya. Jika bank memiliki rencana untuk melakukan pembiayaan dalam jangka waktu yang lama, maka pihak bank harus menggunakan sumber daya yang memiliki jangka waktu yang lama juga. Nah, peraturan terkait hal ini sudah diatur dalam PJOK nomor 50 PJOK 03 2017, di mana terkait mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih untuk bank umum. Berikut kami lampirkan mengenai contoh kasus dalam manajemen risiko likuiditas pada bank. Nah, dulu industri perbankan nasional kita sempat dihebohkan dengan nasabah-nasabah Bank Senturi yang panik karena tidak dapat melakukan penarikan dana melalui ATM. Di mana penarikan harus dilakukan di kantor bank dan jumlahnya dibatasi maksimal 1 juta rupiah. Bahkan perdagangan saham Bank Senturi juga dihentikan oleh otoritas atau suspensi. Dengan waktu singkat, Bank Senturi kalah clearing antara bank di Bank Indonesia. Nah, itu contoh kasus dari resiko likuiditas pada bank. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang kami sampaikan mengenai manajemen risiko likuiditas pada bank. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi bermanfaat untuk bahan pembelajaran. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.